Abang Agak telat ya. siapa nih? Biar apa abang atau siapa nih? Panggil abang aja, Bang Edwin gitu. Iya bang. Ya monggo Mbak Nada. Baik, selamat siang abang nih ya, Bang Ridwan, Bang Edwin. Edwin. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sesuai yang kemarin diinfoin sama Iksanul Amal ya Bang, gitu. Jadi kita bakalan bahas kepemimpinan gitu. Jadi leadership itu apa sih menurut Abang, dan nanti apa visi misi yang Abang pakai buat jadi pemimpin gitu Bang. Gitu, mungkin boleh dari pemimpin itu apa gitu menurut Bang Edwin? Ini langsung ya, ini keperluannya buat apa dulu nih? Perkenalan dulu dong satu-satu kita. Oh iya. Ya, perkenalan dulu dong. Ya. Jadi ngomong tapi nggak kenal nanti. boleh dari saya dulu, saya Nada. Kalau saya ini Ilham Iftinani Sadila, Bang. Apa? Nada, terus apa? Ada Ilham. Ilham ya. Kalau saya Iksanul Amal, Bang. Ya. Lanjut teman-teman. Saya Rizal, Bang. Oke. Dan ada Andre dan ada Agus. Nah di Bagus sini ya. keperluan kami itu kami diberi tugas dari matkul kepemimpinan kampus kami, yaitu kampus Amikom Yogyakarta, untuk mewawancarai seorang pemimpin ya teman-teman ya. Jadi kita mewawancarai seorang pemimpin dan kita tanya visi misi dan pendapat tentang apa itu kepemimpinan dan sebagainya, Bang. Gitu Bang. Nanti saya bisa bagi ini ya, bagi materi ya di sini. Saya kurang ngerti nih di Google Meet ini. Tapi di Zoom saya bisa. Bisa, Bang, langsung present aja bisa nih, Bang. Jadi ini dalam rangka tugas. Iya, Bang, tugas dari kampus. Oke, sebentar ya. Saya coba ini dulu. Caranya berbaginya gimana ini ya? Udah terlihat Bang, ini udah terlihat. Iya, Bang. Udah. Alhamdulillah, iya. Ini udah ke presenting di Ya. kami. Ini tulisannya udah kelihatan. Udah. Energi positif kepemimpinan. Lihat, Bos. Bentar ya. Saya kurang ngerti nih. Ini teman-teman di mana nih? Saya nggak kelihatan justru teman-teman. Oh, ini udah kelihatan materinya. Udah Bang, udah terlihat. Tapi di saya kok nggak kelihatan ya? Ya kalau di device HP emang seperti itu Bang kalau di Meet. Oh gitu. Iya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama sekali saya mengucapkan terima kasih kepada Ihsanul Amal yang sudah memberikan kesempatan ya untuk saya bertemu, bersilaturahmi dengan teman-teman yang lainnya. Saya nggak sebutkan satu persatu, tapi saya lihat ini dari wajah-wajahnya, ini wajah-wajah orang yang dalam berjuang ini ya. Bener sekali Bapak. Astaga. Sebagai perkenalan saja, saya hari ini diamanahkan oleh masyarakat itu sebagai wakil masyarakat dan daerah di Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia sama di MPR RI. Banyak yang sebetulnya bisa kita sharingkan, tapi karena dalam hal ini
teman-teman hanya bicara tentang kepemimpinan, nanti ada beberapa hal yang bisa saya sharingkan. Karena saya diinformasikan ini dialog ya. Dialog, jadi lebih baik kita banyak tanya jawab, diskusi, panel ya. Ya Bang. Namun sebelum kita tanya jawab, mungkin saya akan coba untuk memantik diskusi kita. Tadi yang ditanyakan adalah apa sih pemimpin itu? Siapa sih? Bagaimana sih gitu kan? Kepemimpinan gitu. Itu ya? Iya Bang. Iya Bang. Ini yang ditanya ini definisi pemimpin atau kepemimpinan? Ini beda nih soalnya. Mungkin lebih ke kepemimpinannya, gimana caranya memimpin dan lain sebagainya. Ya, seperti yang kita ketahui, ini moderatornya siapa dulu nih? Nada ya, Nada. Pada hakikatnya kita semua ini kan adalah seorang yang pemimpin, seorang pemimpin yang minimal, kan bahasa klise dan klasik yang pernah kita dengar itu minimal memimpin diri kita sendiri. Nah, di dalam kita memimpin diri kita sendiri itu ada yang harus kita pahami, bahwa teori kepemimpinan itu ada dua hal ya. Pertama, paham dengan ilmu followership dan paham dengan ilmu leadership. Orang yang ingin memimpin pasti dia punya tujuan tertentu. Karena kelompok-kelompok itu terbentuk itu dengan tujuan yang sama. Sehingga perlu dilakukan semacam seleksi yang secara alamiah menunjuk satu orang dalam satu kelompok itu sebagai speaker, sebagai pemimpin. Nah, nanti kita akan bisa mengidentifikasi pemimpin itu ada macam-macam ternyata. Kalau di dalam organisasi, di dalam kelompok-kelompok, ada yang disebut pemimpin itu sebagai kepala pemerintahan, kepala negara. Ada yang disebut sebagai ketua. Apa bedanya sebagai pemimpin itu sebagai kepala, yang disebut kepala, apa yang disebut dengan ketua? Itu nanti ada lagi kualifikasinya. Nah, ada lagi yang di luar negeri banyak dengan disebut dengan istilah speaker, speaker of representative, speaker of senat, umpamanya seperti itu. Nah, jadi intinya kalau kita bisa pahami bersama, kepemimpinan itu adalah salah satu metode yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu dalam satu kelompok. Itulah terjemahan kepemimpinan. Dua hal yang tadi saya sebutkan, bagaimana orang bisa paham dengan ilmu followership dan ilmu leadership. Seseorang yang menjadi pemimpin yang baik harus lewat dulu sebagai pengikut yang baik gitu. Jadi nggak akan pernah ada muncul seorang pemimpin yang baik sebelum dia menjadi pengikut yang baik dulu. Sama dengan istilah dan dengan pelajaran yang kita dapat, kalau mau menjadi pembicara yang hebat, harus lulus dulu sebagai pendengar yang hebat. Kalau mau berdiri yang hebat, yang tangguh, yang baik, kita harus duduk dulu, kita harus melewati dulu ujian untuk menjadi seorang yang bisa duduk dengan baik. Nah, jadi kalau seorang ingin menjadi pemimpin yang baik, ya harus menjadi pengikut yang baik dulu. Teorinya sesederhana itu. Nah, hakikat dari seorang pemimpin ini adalah ia yang harus mampu menjadi teladan. Jadi berbeda ya, kalau dulu dia tukang perintah-perintah, pemimpin itu kan dulu kan merintahin aja tuh, tak gini. Nah, di era sekarang harus mampu menjadi teladan, menjadi inspirasi. Jadi
dia harus mampu menjadi sosok yang menginspirasi, bukan hanya sekedar memotivasi. Kalau seandainya dia bisa menjadi teladan, menjadi inspirasi, orang akan melihat itu sebagai sebuah hal yang lebih sekedar dibanding dengan memotivasi. Nah, Ihsanul, Ahmad Bagus Irawan, John Afrizal, Dana, dan seterusnya pasti sering sekali mendengar, melihat video-video yang memotivasi, tapi jarang kan melihat yang menginspirasi. Nah, itulah hakikat seorang pemimpin yang pertama. Yang kedua, pemimpin itu harus mampu memberikan harapan. Memberikan harapan kepada orang-orang gitu. Nanti materinya saya serahkan dengan teman-teman, karena saya baru kemarin ngasih materi di Pramuka, dan mereka juga bertanya tentang masalah kepemimpinan. Yang ketiga, seorang pemimpin itu harus mampu mengambil keputusan yang bijak berdasarkan kriteria-kriteria, berdasarkan variabel yang ada, sehingga keputusan yang dia buat itu adalah keputusan terbaik. Terakhir, dalam teori kepemimpinan, pemimpin itu kan hari ini banyak sekali jenisnya, banyak sekali ruangnya, banyak sekali hal yang harus difikirkan, karena pluralisme, keberagaman kita yang terkandung juga di dalam Pancasila serta di nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika harus juga lentur. Jadi seorang pemimpin di Indonesia khususnya itu juga harus memperhatikan nilai-nilai pluralisme, harus punya cita rasa yang inklusif, bukan yang eksklusif. Jadi dia harus merangkul, bukan dia membatasi dirinya bahwa dia itu seorang yang eksklusif. Jadi di awal, karena dari tadi pertanyaannya apa sih kepemimpinan itu, nah itu dulu yang bisa saya jabarkan. Kalau ada pertanyaan selanjutnya, silakan. Mungkin dari saya Bang ya, kan yang Abang sebutkan tadi itu pemimpin tidak hanya bisa memotivasi tapi harus bisa menginspirasi kan Bang. Nah, bagaimana, kan saya juga pernah memimpin dalam suatu organisasi nih. Saya pada saat itu tuh memang bisanya cuma motivasi. Lalu bagaimana cara memunculkan agar saya itu bisa menginspirasi kepada anggota-anggota saya Bang? Seperti itu Bang. Terima kasih. Ya, menginspirasi itu sebetulnya tidak melalui perkataan, tapi melalui perbuatan. Nah, banyak sekali orang yang lupa bahwa hal-hal kecil itu juga bisa menginspirasi. Contoh sederhana aja. Kalau kita mungut sampah, itu bakal menginspirasi orang, juga orang mau mungut sampah. Berbeda kalau kita, tuh ambil dong sampahnya, jangan kalian biarkan. Ini. Itu jadi pembicaraan yang berulang-ulang, sekedar memotivasi orang untuk ambil sampah. Nah, itu di ruang kecil yang contoh sederhana bisa menginspirasi seseorang. Contoh yang lain yang harus saya beri pada teman-teman adalah ketika kita bicara tentang adab. Ilmu itu tidak akan ada gunanya kalau tidak ada adab. Ya, setinggi apapun ilmu seseorang, tapi kalau dia tidak ada adab sama dengan nol. Nah, orang yang tidak punya adab adalah orang yang tidak akan bisa menginspirasi seseorang. Hanya bisa sekedar membuat orang menjadi dendam. Kalau orang itu baik, dia bisa mengkonversi menjadi motivasi. Dia tidak akan bisa menginspirasi. Nah, salah satu adab yang hari ini lupa sama orang-orang ya. Dulu kalau saya di kampung,
itu sendal saya taruh tuh rapi tuh, 2 di depan pintu, tek gitu loh. Saya ambil sendal tuh. Nah itu saya dapatkan nilai-nilai itu dari nenek saya. Nah artinya apa? Dia menginspirasi dari nilai-nilai yang menurut saya itu sangat sederhana, tapi akhirnya terbawa sampai saat ini dan sangat rapi. Mohon maaf kalau anak-anak sekarang, adik-adik nih umur berapa sekarang nih? Rata-rata 20-an. Saya umur 30-an. Jadi kita beda 10 tahun. Nah ini kalau teman-teman saya tuh sendalnya entah kemana, yang kiri entah kemana, yang kanan entah kemana, terus ruangannya entah bagaimana. Jadi penataan itu penting. Contoh nih, nanti ruang kerja kecil. Jadi menginspirasi itu bisa kita mencontohkan hal-hal yang kecil sehingga orang tergerak hatinya, terangsang pikirannya, bukan terangsang yang lain ya, nanti kalian jangan mikirnya macam-macam. Tergerak hatinya, terangsang pikirannya, oh saya juga harus melakukan hal yang sama dengan ketua saya. Karena apa? Dia naruh sendalnya rapi, dia potongan rambutnya rapi, tutur katanya baik, orangnya sopan. Jadi itu yang disebut dengan inspirasi, menginspirasi. Oh baik, terima kasih Bang. Kalau bicara yang lebih luas, contoh ya, ini kayaknya pada masih bingung mau tanya apa. Saya dilantik menjadi anggota MPR itu di umur 29 masuk 30 tahun. Rata-rata teman saya yang dilantik itu umurnya 60, ada yang 70 tahun bahkan. Ada yang 55. Jadi ada yang jaraknya itu 2 sampai 3 dekade. Nah, akhirnya apa? Saya ini salah satu mungkin ya menjadi orang yang menginspirasi anak muda untuk masuk di parlemen. Nanti teman-teman bisa searching siapa saya di DPD RI maupun di MPR RI maupun di partai politik. Jadi dipilih oleh teman-teman wartawan di Senayan itu 10 orang anak muda di Senayan gitu. Nah, alhamdulillah termasuk saya. Kenapa saya bisa menginspirasi? Karena saya ini bukan anak pejabat. Saya bukan anak bupati, bukan anak gubernur, bukan anak ketua RT, bahkan ayah saya aja enggak ketua RT gitu. Tapi saya bisa masuk ke parlemen dengan suara yang cukup signifikan 263.000. Kalau buat jadi anggota DPRD kabupaten kota itu cuma perlu 2.000. DPRD provinsi 10.000, DPR RI cuma perlu 50.000. Nah, ternyata anak muda, orang yang dalam tanda kutip ya, dalam banyak keterbatasan, bisa dikatakan miskin, di usia muda bisa nembus ruang yang dimana itu adalah impian dari semua politisi di Indonesia. Nah itu mungkin dari sisi yang luas bisa menginspirasi teman-teman. Makanya saya sampaikan, kalau seandainya kita lahir di keluarga yang miskin, itu bukan salah siapa-siapa. Dan kita harus bersyukur dengan keterbatasan itu. Saya sering sekali mencontohkan pohon kurma. Pohon kurma itu harus kita lihat filosofinya. Pohonnya begitu bagus, tangguh, memiliki buah yang sangat bermanfaat, tapi ditempa di lingkungan yang luar biasa, di padang pasir. Sepanjang tahun adalah suasana dalam kekeringan, tapi dia tetap memberikan buah yang sangat baik untuk manusia. Nah itulah hakikat dari kita sebetulnya. Kalau kita seandainya dilahirkan dalam keluarga yang sederhana, miskin, dan penuh keterbatasan, artinya apa? Kita jangan sampai meninggalkan hal yang sama kepada anak keturunan kita. Dan kalau seandainya lahir dari keluarga yang biasa-biasa saja itu bukan pilihan kita, nanti dibuat pilihan bahwa kita saat meninggalkan anak keturunan kita itu dari keluarga yang sangat berkecukupan, terhormat,
dan punya nilai-nilai yang bisa diambil oleh masyarakat. Jadi kalau seandainya kita terlahir belum bisa memilih dalam tanda kutip ya, nah tapi kita ke depan next bisa memilih mau jadi apa. Baik, Bang. Mungkin dari teman-teman saya ada yang mau bertanya. Ya, tantangan dalam kepemimpinan itu memang dari dua hal itu ya, dari internal maupun eksternal. Tapi yang jelas, yang paling perlu harus kita ingat itu adalah dari sisi internal kita dulu. Apakah dari dalam diri ataupun dari tim kita. Saya sering sekali di dalam tim yang saya pimpin ini banyak yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang saya terapkan. Tapi karena rata-rata teman-teman ini punya komitmen, jadi saya punya prinsip learning by doing. Jadi kita belajar sambil mempraktekkan bagaimana roda organisasi ini tetap bisa berjalan. Tapi di sisi lain, kalau seandainya satu orang itu membuat membuat tidak baik di satu organisasi, setelah kita melakukan evaluasi, teguran dan seterusnya tidak juga berubah, 2 kali juga tidak berubah, yang ketiga saya akan mengambil sikap bahwa ya sudah, kamu berarti tidak cocok di sini, daripada merusak yang lain, lebih baik kamu yang keluar dari kelompok kita. Nah, membuat keputusan itu bagi seorang pemimpin itu bukan hal yang mudah, karena nanti harus memikirkan banyak hal. Tapi kalau kita tidak ambil keputusan itu, justru akan merusak seluruh rangkaian yang ada. Nah, tantangan terbesar itu adalah dari sisi internal. Baru dari sisi eksternal. Kalau seandainya kita memimpin sesuatu, ada godaan dari luar, ada tantangan dari luar, internal kita kuat, itu nggak akan tidak akan terjadi apa-apa. Justru akan memperkuat kita mencapai tujuan tertentu gitu. Itu, Mat. Oh ya, izin bertanya Pak. Jadi kan tadi ada beberapa faktor ya. Terus yang gini, untuk menjalin kerjasama antara pimpinan dengan karyawan atau staf atau bawahan itu gimana sih yang baik gitu? Mungkin kayak gitu Bang. Ya, ada nilai-nilai dasar dalam satu organisasi, dan azasnya yang paling harus kita ingat adalah azas kepercayaan. Jadi satu dan yang lain itu harus saling percaya. Yang kedua, harus mampu bekerja sama. Jadi aset yang paling mahal di dalam satu organisasi atau dalam satu usaha itu adalah karyawannya, adalah timnya. Itu value-nya, saya kalau bisa memberi pemahaman kepada teman-teman itu tidak terhingga nilainya. Jadi itu yang harus dipahami. Nah, ada konsep yang saya pakai, konsep hubungan antara pimpinan dan leader dan follower itu, konsepnya profesional cita rasa kekeluargaan. Jadi kita tetap profesional, tapi manajemen kekeluargaan. Jadi dari situ nanti kita bisa melihat dan bisa mengukur efektif tidak manajemen yang seperti itu gitu. Nah, jangan sampai dibalik itu cita rasa
kekeluargaan, manage-nya profesional. Nah ini yang harus dipahami sama teman-teman. Jadi kita profesional dengan cita rasa kekeluargaan. Nah itulah yang akan nanti bisa bertahan. Apalagi saya ruangnya tuh ruang politik, bukan ruang bisnis. Kalau ruang politik variabelnya lebih banyak lagi. Kalau bicara bisnis itu hanya untung rugi, profit. Dan kalau seandainya tidak baik ya rugi gitu. Nah, jadi pertama harus percaya, yang kedua bisa bekerja sama dengan tim yang lain, teamwork ya. Yang ketiga tentunya dengan cita rasa profesional tapi kekeluargaan. Yang keempat ini yang paling terakhir ya, siapa paham dengan tugasnya melakukan apa. Nah itu yang harus dipahami oleh kita. Lanjut. Ini apa ya? Pertanyaannya ini agak luas ini ya. Bagi saya yang hari ini duduk di parlemen, kalau ditanya apa prestasi terbesar adalah ketika saya mampu menyuarakan kepentingan publik kepada pemerintah. Bukan hanya sekedar mampu saja, tapi kepentingan publik terakomodir dan mampu direalisasikan oleh pemerintah. Nah ini adalah prestasi terbesar saya. Contoh, di dalam rancangan Undang-Undang Cipta Kerja pada waktu yang lalu, saya masuk dalam tim pembahasan Undang-Undang Cipta Kerja. Saya sampaikan di forum bahwa dalam perumusan Undang-Undang Cipta Kerja ini harus sangat hati-hati. Sehingga ada beberapa hal yang pada waktu pembahasan tersebut kami mampu mengembalikan kewenangan yang ada di daerah. Itu adalah salah satu prestasi yang menurut saya capaian tertinggi. Dan ketika saya memberikan catatan kritis, belakangan sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi bahwa pemerintah dan DPR perlu melakukan penyempurnaan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah disahkan dengan tenggat waktu 2 tahun. Jadi catatan-catatan yang dulu sempat kita himpun dari masyarakat, dari kelompok mahasiswa dan seterusnya, itu terbukti pada saat sekarang. Nah, yang kedua, prestasi yang menurut saya hari ini bisa saya banggakan ketika saya membawa program-program yang ada di pemerintah pusat. Kue-kue pembangunan di nasional ini melalui APBN saya bisa bawa ke daerah, khususnya di Provinsi Riau, ada juga yang di Jawa Barat. Nah ini yang menurut saya bisa membanggakan, dan sekaligus saya punya kepuasan bahwa saya sebagai seorang pemimpin juga memberi pelajaran kepada tim ke depan, next mereka kan juga akan jadi pemimpin. Nah kalian itu harus melakukan ini loh, sehingga mereka terinspirasi, menjadikan kita role model. Itu. Bang bisa bagi tips gak Bang, bagaimana cara kita, kan Abang jadi anggota di umur 29. Nah dalam proses itu tuh Abang ngapain aja? Jadi bisa bagi tips bagi kita sama teman-teman gak, biar bisa berprestasi seperti Abang seperti itu. Terima kasih. Abang cita-cita mau jadi apa? Saya mungkin cita-cita lebih ke pebisnis sih Bang. Mau apa ya, kayak kan di keluarga saya juga banyak yang berbisnis. Saya bisnis cuma makanan doang kan. Jadi saya juga ingin ikutin keluarga biar lebih berkembang gitu Bang. Oke. Ini tips ya.
eh, seseorang yang ingin sukses itu dia harus tahu dulu mau sukses di bidang apa. Dan saya menyebutnya dengan energi positif pemenang. Kalau kita punya energi positif dalam diri kita, itu yang harus selalu kita kembangkan. Pada prinsipnya untuk menjadi sukses itu tidak harus menunggu tua. Kuncinya adalah mau mendengar, mau belajar, mau memahami, dan mau menjalankan kehidupan itu sendiri. Jadi dalam usia muda pun kita bisa sukses. Tips pertama yang perlu teman-teman catat adalah hidup perlu perencanaan. Jadi kalau mau tujuan ke satu tempat, buat perencanaan yang baik. Dan bercita-citalah ke banyak hal, banyak bidang. Karena sukses itu banyak hal dia untuk bisa kita sukses. Buat perencanaan yang baik. Yang kedua, buat tahapan-tahapan perencanaan. Dirumuskan tahapan itu. Yang ketiga, kita mesti ada ketenangan dalam menghadapi tantangan. Jadi orang yang tidak tenang itu cenderung tidak akan bisa menghadapi tantangan dengan baik. Tapi jangan menjadi orang yang masa bodoh atau jangan menggampangkan. Paham ya? Itu bedanya tipis banget antara orang yang tenang dalam menghadapi tantangan atau dia yang menggampangkan. Itu berbeda. Bedanya di mana? Orang yang tenang itu dia pasti paham kapan waktunya dia mengambil keputusan, kapan dia bergerak, tapi tidak menggampangkan gitu. Yang keempat, itu tadi yang saya sampaikan bahwa ada ilmu followership dan leadership yang harus diketahui. Yang kelima, harus ada nilai kesabaran dalam perjuangan hidup. Orang yang tidak sabar dalam berjuang, dia pasti akan berhenti sebelum selesai. Sama teman-teman juga, hari ini kalau naksir cewek, ya, atau yang cewek naksir cowok, dia harus sabar dalam berjuang. Saya dulu berjuang buat istri saya itu 1 tahun lebih gitu loh, 2 tahun lebih gitu. Saya meyakinkan dia gitu. Ini belum apa-apa udah ditolak langsung bilang, gue banyak cewek kok, gue banyak pilihan lain. Nah, ini. Itu dari satu sisi asmara gitu loh. Saya nanti akan ada pertanyaan kepada adik-adik semua. Apa sih yang sudah kalian perjuangkan dalam hidup, yang benar-benar kalian perjuangkan? Sampai detik ini, yang nilainya itu luar biasa gitu loh. Jadi itu nilai yang selanjutnya. Terus senantiasa bersyukur. Orang yang lupa bersyukur adalah dia yang pasti akan dicabut nikmatnya. Ini kalau bertanya tips ini banyak ini. Yang terakhir ya adalah ia yang memahami nilai bahwa perbedaan pandangan itu memperluas wawasan. Jadi teman berdebat adalah lawan berdebat adalah teman berpikir. Jadi kalau seandainya Ihsanul berdebat dengan Ahmad, jangan langsung dibawa ke sentimen pribadi, enggak. Dana umpamanya berdebat dengan teman-teman yang lain. Jangan dibawa itu ke sentimen pribadi, enggak. Dari sisi diskusi, dia memang lawan kita. Ya, lawan berdebat. Tapi dari sisi pemikiran adalah teman berpikir.
Nah, jadi itu konsep-konsep yang harus kita pahami, dan orang yang sukses itu adalah orang yang tahu kepantasan suksesnya. Bro, jangan sampai kita tidak punya perencanaan dan tidak melakukan evaluasi dalam hidup kita. Sekarang umur sudah 20 tahun. Tadi saya sudah punya pertanyaan buat teman-teman. Apa sih yang teman-teman sudah perjuangkan sampai detik ini untuk kehidupan teman-teman? Ini yang harus saya kasih masukan juga dan kasih pertanyaan. Itu bro tips. Baik, Bang, makasih tipsnya. Kalau buat pertanyaan Abang tadi yang apa yang saya perjuangin, kalau dari saya selalu memperjuangkan kan saya bisa dibilang dari keluarga yang biasa aja. Yang bisa saya berikan dan saya perjuangkan adalah membantu teman, Bang. Jadi setiap teman yang membutuhkan saya berusaha semaksimal mungkin untuk membantu teman saya. Kalau dari saya mungkin itu sih, Bang. Mungkin teman-teman lain ada yang lain. Izin menjawab Bang. Yang saya udah capai ya sekarang ini, seperti saya kan jadi pengurus juga di Ikatan Pelajar Riau Komisariat Kampar gitu Bang. Kami jadi pengurus ini jadi jembatan mahasiswa Kampar yang kuliah di Jogja ini ke pemerintah gitu Bang. Seperti bantuan-bantuan, seperti ya asrama. Alhamdulillah kan pengurusan ini kami dapat juga mendapat bantuan dari pemerintah, karena itu juga dari proker kami seperti mobilier Bang, dan bantuan alat musik Melayu Kampar terkhususnya untuk diletak di asrama kita, untuk juga memperkenalkan budaya Kampar Bang ke Jawa gitu Bang. Oke. Alhamdulillah tanggal 10 ini Pak Catur mau ke Jogja juga Bang. Itu. Ya, alhamdulillah. Mungkin ada teman-teman. Mungkin yang saya izin menyuarakan ya Pak ya. Jadi yang saya perjuangkan saat ini ya memperbanyak relasi aja sih. Relasi buat kedepannya gimana gitu. Terus sama pengen usaha gitu aja sih Bang. Oke, terus yang lain ada? Artinya kalian punya keyakinan bahwa itu adalah perjuangan yang luar biasa gitu deh. Ya mungkin. Ya Bang, betul Bang. Ya sih. Ya. Oke. Ada pertanyaan lagi? Ada sih Bang sebenarnya. Jadi kan gini. Selama Abang nih menjadi pemimpin gitu, kendala atau kesulitan apa, bahkan konflik yang Abang hadapi dengan staf atau karyawan gitu. Dan jika memang ada, apa sih solusinya gitu Bang, yang benar-benar jitu gitu buat nyelesain itu semua? Mungkin seperti itu. Terima kasih. Konflik itu pasti ada ya. Saya pernah jadi karyawan dan hari ini saya jadi bukan karyawan ya. Saya pernah jadi staf ya. Dan hari ini saya yang menjadi dalam tanda kutip ya leader mereka. Paling itu hanya dari sisi persepsi. Jadi ketika anggota kita atau karyawan kita
seolah-olah tidak sejalan itu masalah persepsi dan kesamaan visi saja. Kalau itu terjadi, kita akan brainstorming, melakukan diskusi-diskusi yang sifatnya menyamakan pikiran dan semangat kita. Perlu juga diberi ruang untuk namanya FGD ya, kepada tim karyawan, supaya mereka paham apa sih sebetulnya yang menjadi visi besar dari sampan kita ini, dari kelompok kita ini. Tantangannya pasti banyak. Ada yang juga mereka punya pemikiran dan mau diakomodir. Nah, seringkali itu yang menjadi tantangan kita. Nah, sekarang yang harus kita lakukan adalah mencoba mengakomodir pemikiran mereka tanpa membuang apa yang menjadi tujuan akhir dari kita. Karena resiko itu akan berbanding terbalik dengan kepemimpinan. Jadi ini kan teori kepemimpinan itu kan teori segitiga ya, piramid ya. Jadi semakin tinggi seseorang itu dia semakin kecil ruangnya. Tapi kalau dia bicara resiko, dia akan berbalik begini. Resiko paling kecil itu diambil oleh karyawan di bawah. Nah, risiko paling besar itu diambil oleh pemimpin karena dia pada level atas. Nah, teori piramida itu juga harus dipahami sehingga pada saat mengambil keputusan apapun yang nanti menjadi risiko itu akan ditanggung lebih besar oleh pemimpin. Itu, bro. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Ya. Mungkin dari teman-teman. Ini Bang, terakhir Bang, kami mau minta nasihat dari Abang yang udah ya seorang pemimpin yang untuk kami yang mungkin kedepannya bisa jadi calon pemimpin juga bagi bangsa ini. Mungkin boleh minta nasihatnya untuk Abang, untuk kami gitu. Nasihatnya untuk kami. Nasihatnya paling ya sederhana ya. Dari tadi saya nyampaikan isinya nasihat semua sebetulnya. Tapi yang paling esensial itu adalah hak kita itu adalah sabar. Yang menjadi hak kita itu adalah sabar. Menjadi kewajiban kita adalah berjuang. Kalau kita sudah tahu hak kita dan sabar kita di mana, kesabaran adalah kewajiban kita adalah berjuang. Biarkan alam atau Tuhan yang memberi hasil kepada kita. Orang-orang seringkali lupa bahwa keikhlasan adalah hal yang paling tinggi nilainya. Tadi siapa yang 2207 ini siapa namanya ini? Ilham, Bang. Ilham. Iya. Ilham dalam berjuang atau dalam membantu orang atau amat, nada ya, dana atau nada sih? Nada Bang. Nada bukan nada ya. Ada 5 hal dalam kita berjuang ini. Ada 5 hal yang kita korbankan dalam berjuang. Ya, kalian harus ingat. 5 hal ini yang juga harus kalian persembahkan kepada orang lain. Menjadi terbaik itu nggak penting. Tapi menjadi bermanfaat itu lebih baik. Paham? Menjadi terbaik itu tidak terlalu penting, tapi menjadi bermanfaat itu, jadi bermanfaat itu adalah yang paling penting. Kalau kalian mau menjadi orang yang bermanfaat untuk lingkar teman-teman, lingkungannya, keluarga, berkorbanlah 5 hal. Dan juga kalian harus mampu hitung. Kalau ada orang yang berkorban 5 hal terhadap kepentingan kalian pribadi, jadikan dia sebagai teman sejati. Pertama, pengorbanan kita adalah
berkorban dari sisi waktu. Orang yang ngasih waktu dengan kita adalah orang yang memberi waktunya kepada kita. Itu yang paling berharga. Yang kedua, berkorban tenaga. Ilham tadi berpikir bahwa berkorban itu mungkin hanya dari sisi materi, tapi tenaga juga ada. Yang ketiga, berkorban pikiran. Seringkali ketika kita punya masalah, ngobrol dengan teman, dia hanya memberi pemikiran dengan kita. Itulah yang paling berharga yang dia punya pada saat itu. Yang keempat, berkorban dari sisi materi. Kita punya kesulitan di sisi finansial, teman kita bisa bantu. Nah, kalau dia sudah masuk pada fase ini adalah teman sejati. Dia mau pinjam uang, tapi jangan nanti setelah dipinjamin uang pura-pura nggak kenal gitu loh, atau susah dicari dia. Ada yang begitu, pada saat minjam uang dia menderita minta ampun wajahnya, saat ditagih dia lebih galak daripada yang minjemin uang gitu loh. Nah, ini pengorbanan yang keempat. Pengorbanan yang kelima yang harus kalian juga pahami, berkorban perasaan itu yang paling sulit. Jadi saat berkorban perasaan itulah puncak dari perjuangan itu. Teman-teman hari ini masih dalam proses berjuang, pahami itu ada 5 hal yang dikorbankan. Nanti kalau teman-temannya punya berkorban dari 5 itu, sampaikan bahwa lu adalah sahabat sejati gue. Nanti kalau ngobrol sama teman-teman juga sampaikan, lu baru berkorban nih 3 hal sama gue, jangan lu berharap jadi teman gue gitu. Atau nada udah punya cowok, lu baru berkorbannya 3 gitu loh, belum 5 gitu loh. Kalau dia berkorban 5 nggak apa-apa, itu bisa dijadikan calon pendamping ke depannya. Itu tips yang bisa saya kasih pada adik-adik. Ingat, saya juga pernah bercerita ya pada setiap forum di teman-teman mahasiswa maupun tingkat pelajar. Pada saat saya umroh, saya nggak bawa uang 1% pun ke Mekah dan Madinah. Dan ini bagi saya adalah perjalanan spiritual. Dan saya tidak bayar sendiri gitu loh, perjalanan spiritual itu dibayarkan. Apa yang saya ingat? Saya flashback lagi ketika saya sekolah, ketika saya SMA. Saya hobi itu traktir teman, walaupun saya nggak punya uang. Saya punya uang 10.000, 20.000. Ada temen, ini saya traktir tuh. Saya nggak berpikir besok tuh saya mau makan apa. Nah, Tuhan itu bayar. Bagaimana dulu berkorban, suka mentraktir teman. Pada saat ada perjalanan spiritual, tidak 1 sen pun uang, tapi makanan berlimpah buat saya waktu di Mekah dan Madinah. Nah, jadi teman-teman kalau hari ini punya kesempatan buat traktir teman yang lain yang lagi susah, ditraktir. Jangan mentalnya ditraktir terus, tapi harus mentraktir. Itu tips dari saya siang ini kepada teman-teman, kepada adik-adik. Nanti kalau seandainya mau komunikasi lagi, kita bisa follow-followan di akun Instagram ya. Siap. Siap bang. Edwin Papu. Langsung saya follow. Udah follow bang, udah follow. Udah follow ya? Udah. Isanul di share dong. Tinggal nanti. Nih saya ini nanti. Itu tips dari saya buat adik-adik. Siap bang. Mungkin. Oke, baik. Kita cukupkan sampai di sini dulu, Bang. Terima kasih juga waktunya. Jadi buat pegangan kita juga ya teman-teman. Jadi tips dan trik dari Bang Edwin sendiri tadi ada banyak. Terutama dinilai kesabaran dan bersyukur ya. Itu yang utama dulu yang kita pegang. Gitu. Udah sekian. Foto bareng. Foto-foto ya, dulu. Foto bareng dulu. Bareng ya.
Siap. Oke. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi. 1, 2, 3. Mungkin satu pose ya Bang, boleh minta kalau posenya Amikom itu menggenggam dunia gitu Bang. Iya bang. Ini Iya. Oke. tangan kanan atau tangan kiri? Sama Kanan aja. ya gini gitu. Kanan. Kanan bang. Kanan. Oh iya. Kanan ya. Jangan kiri. Oh, iya, kanan. Mana ini? Gak ada lagi. Ini ya anjir. Ayo, Satu. buat dada. 2, 3. 1, 2, 3. Yang lain nggak kelihatan. Bentar. Satu Betul ini, Mbak. kali lagi. Koneksinya agak susah ini. Ini. Oke. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih Bang Edwin. Ya, makasih ya. Pasti banyak bang waktunya bang. Udah Ya. disempatkan untuk kami wawancara. Ya, makasih banyak. Sukses terus ya. Amin. Amin. Nanti kalau saya ke Jogja saya kabarin. Iya siap bang. Pasti bang. Saya kalau ke Jogja sering makan bebek di sana. Saya Oh, belajar bebek makan di bebek di Selamat. Jogja. Iya. aman, Bebek aman, Bang. langsung ada pak. Bang. Ya. Enak sih Bang Edwin. Banyak bang. Makan di terang bulan. Oh, iya. Itu manisnya kayak saya bang. Nggak ada yang kayak gitu. Pede banget Anda. Oke, sampai jumpa ya. Ya bang. Ya, terima kasih Ya. ya Bang. Dadah, selamat sore. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sore. Salam. Sore. Iya pakai ngomong aja. Oh.